Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Dwi Susilowati, NIM A310190-150. Saya dari kelas D. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Perbandingan Sastra. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pengertian ilmu perbandingan sastra. Menurut saya sendiri, ilmu perbandingan sastra ialah ilmu di mana kita mempelajari dan menelaah suatu karya sastra dengan membandingkan karya sastra yang satu dengan karya sastra lain, dilihat dari aspek bahasa, tema, dan budaya yang ada di dalam karya sastra tersebut. Hal-hal yang dipelajari di dalam ilmu perbandingan sastra itu ialah kita mempelajari budaya yang digunakan di dalam masing-masing sastra yang ingin dibandingkan. Kita juga melihat bahasa yang digunakan di dalam karya sastra yang dibandingkan. Nah, setiap karya sastra itu kan memiliki budaya, ciri khas, karakteristik yang berbeda-beda, sehingga akan sangat menarik jika ilmu perbandingan sastra ini dipelajari, sehingga dapat menambah wawasan kita dalam melihat karakteristik dan membuat kejelian kita tentang karya sastra menjadi lebih terbuka. Karena mungkin masih banyak orang yang tidak bisa membedakan karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain, walaupun memiliki perbedaan yang signifikan atau sangat berbeda jauh. Mungkin bagi orang awam hal itu sama saja, padahal sangat berbeda. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, mengapa perlu mempelajari ilmu perbandingan sastra? Seperti yang saya sebutkan tadi, seandainya kita mempelajari ilmu perbandingan sastra, kita akan mampu menghargai suatu karya sastra, sehingga kita bisa memperlakukan karya sastra dengan semestinya. Kita bisa melihat asal-usul karya sastra tersebut, maksud dari karya sastra tersebut, sehingga kita dapat mempelajari budaya-budaya baru, bahasa yang digunakan dalam karya sastra tersebut, dengan membandingkan karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain, sehingga banyak ilmu-ilmu yang baru akan masuk ke dalam pemikiran kita dan pemahaman kita, wawasan kita. Karena karya sastra itu sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang. Jadi kita bisa membedakan nih, yang perbedaan yang dulu sama yang sekarang gimana, bahasa yang dulu yang sekarang gimana. Karya pasti memiliki perbedaan dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, manfaatnya kita mampu menghargai karya sastra dari para sastrawan. Kita juga mampu mengambil pesan-pesan yang tersembunyi atau pesan-pesan yang diberikan kepada kita untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita. Dan kita juga mampu melihat nih perbedaan-perbedaan karya sastra yang umumnya tidak diketahui orang. Sekarang kita mengetahuinya. Umumnya tidak diperdulikan orang, kini kita mampu memperdulikannya. Sehingga manfaatnya bagi saya